Aceh di masa lalu mempunyai figur wanita-wanita hebat yang ditakuti kaum penjajah, seperti misalnya Cut Nyakdin, Cut Nyak Mutia, Pocut Baren, Pocut Merah Intan, juga Datu Beru. Namun di antara nama-nama tersebut, ada satu pahlawan perempuan Aceh yang 9 November 2017 kemarin baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sehingga sejajar dengan Cut Nyakdin dan Cut Nyak Mutia adalah Laksamana Malahayati. Kemalahayati atau dikenal Malahayati adalah laksamana laut wanita pertama Kesultanan Aceh yang berjasa besar dalam mengawal diplomasi internasional antara Aceh dengan negara-negara Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farijal. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang pahlawan yang berasal dari Aceh, yaitu seorang pahlawan wanita. Yang hari ini kita mengapresiasi mana perjuangan beliau adalah salah satu bentuk ingin memerdekakan negara Republik Indonesia. Dia adalah seorang yang bernama Malahayati, merupakan perempuan asli Aceh kelahiran 1 Januari 1550 lampau, menjadi salah satu di antara beberapa singa betina dari utara Rencong yang banyak besar, selain Cut Nyakdin dan Cut Mutia yang melawan kolonialisme. Terlahirnya dengan nama Ko Malahayati, ia berasal dari keluarga pengarung Samudra Utara. Seperti yang sudah tertulis dalam buku Wanita Utama Nusantara dalam sejarah, karya Ismail Sofyan sebutkan bahwa ayah Malahayati, yakni Laksamana Mahmud Syah, adalah panglima angkatan laut dari Kesultanan Aceh. Malahayati adalah cicit dari Sultan Salahuddin Syah, raja kedua dari Kesultanan Aceh, yang memerintah pada tahun 1530. Karena perjuangannya, Malahayati mampu mendapatkan penghormatan yang layak sebagai pejuang yang tak kalah dengan para pahlawan pria lainnya. Bagaimana tidak, keberanian dan kepiawan Malahayati menggunakan senjata rencong membuat Cornelis de Houtman kelabakan hingga akhirnya tewas di tangan Malahayati. Pembunuhan yang dilakukan Laksamana Malahayati terhadap Cornelis de Houtman adalah salah satu bentuk balas dendam atas suaminya, yang dimana Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif yang tewas dibunuh dalam perang perairan Singapura yang dilakukan oleh pasukan Cornelis de Houtman. Sultan juga memberikan kepercayaan kepadanya sebagai orang nomor 1 dalam militer. Keberhasilan Malahayati menjadi laksamana juga tak lepas dari bantuan pasukan wanita pimpinannya yang disebut sebagai Inong Bale. Pasukan elit ini terdiri dari 2.000 wanita muslim yang telah menjadi janda dan bersatu dalam misi yang sama, yaitu berjuang menuntut balas kematian para suaminya. Masa muda Malahayati tidak seperti perempuan pada umumnya. Sejak kecil, ia tidak suka berdandan dan mempunyai cita-cita menjadi panglima perang. Dari situlah semangat kelautan Malahayati muncul. Ia kemudian mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan menempuh pendidikan militer jurusan Angkatan Laut di Akademi Militer Mahat Baitul Maqdis. Beberapa pengajarnya merupakan perwira asal Turki. Di sekolah ini Malahayati lulus sebagai salah satu yang terbaik. Kemampuan yang didapat ketika menimba ilmu di Mahat Baitul Maqdis, Malahayati melatih Inong Bale menjadi pasukan tempur yang disegani. Pasukan Inong Bale mulai dilibatkan dalam beberapa peperangan melawan Portugis dan Belanda. Wilayah pertempuran mereka tidak hanya sebatas perairan Selat Malaka saja, namun juga sampai ke pantai timur Sumatera Malaya. Pada tanggal 21 Juni 1599, 2 kapal Belanda, De Leeuw dan De Leeuwin, berisi pasukan perang dipimpin 2 bersaudara antara Cornelis dan Frederik de Houtman ingin bersandar di pelabuhan Aceh Besar. Bumi Serambi Maka itu menjadi tujuan kesekian dari 2 bersaudara de Houtman setelah sebelumnya menyinggahi Banten, Madura, sampai ke Bali untuk berburu rempah-rempah.
Hanya saja, mereka selalu menemui perlawanan masyarakat setempat karena tabiat pasukan The Hotman bersaudara yang tak disukai. Hal serupa juga dialami saat mencapai Aceh Besar. Pada masa kanak-kanak dan remaja ia mendapatkan pendidikan istana. Malahayati masih berkerabat dengan Sultan Aceh. Ayah dan kakeknya berbakti di Kesultanan Aceh sebagai Panglima Angkatan Laut. Pada 1586, perlawanan terhadap kolonialisme Portugis pertama kali dilakukan oleh Malahayati lewat sebuah pertempuran di perairan Teluk Haru dekat Selat Malaka. Suami Malahayati, Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif yang juga kepala pengawal Sultan, memimpin pertempuran saat itu. Puluhan kapal kayu Kesultanan Aceh berusaha mencegat kapal-kapal perang Portugis. Armada perang Kesultanan Aceh mampu memukul mundur Portugis. Namun sayang, suami Malahayati gugur dalam pertempuran tersebut. Pada momen itu ia tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan berjanji menuntut balas dan meneruskan perjuangan sang suami. Posisi mendiang Laksamana Tuanku Mahmudin kemudian digantikan oleh Malahayati. Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, Malahayati mengusulkan kepada Sultan Aceh untuk membentuk pasukan yang terdiri dari janda prajurit Aceh. Permintaan itu dikabulkan. Sultan Aceh mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan yang ia pilih tersebut dengan pangkat Laksamana yang menjadikan ia sebagai perempuan pertama di dunia yang menyandang jabatan tersebut. Sebagai pendiri, Malahayati menamakan pasukan elit tersebut dengan Inong Bale atau prajurit perempuan yang berstatus janda dari prajurit yang gugur kala bertempur melawan Portugis. Jumlahnya pun tak main-main mencapai 2.000 orang. Karena pernah ditempa instruktur-instruktur perang tangguh dari Mahat Baitul Maqdis, Turki, seperti ditulis dalam Malahayati Srikandi dari Aceh, tak heran jika Malahayati juga berhasil melatih Inong Bale menjadi pasukan tempur wanita muslim yang disegani dunia saat itu. Armada pimpinan Malahayati sangat tangkas di bidang militer. Mereka menyusun sistem pertahanan yang kuat di daratan maupun lautan. Inong Bale juga membangun benteng dengan tinggi 100 meter dari permukaan laut, di mana tembok benteng menghadap ke laut lebar 3 meter dengan lubang-lubang meriam yang moncongnya mengarah ke pintu teluk. Selain memiliki benteng, mereka juga memiliki pangkalan militer yang terletak di Teluk Lamreh, Krueng Raya. Sultan juga membekali pasukan Inong Bale dengan 100 unit kapal perang ukuran besar berkapasitas masing-masing 400 pasukan. Seperti yang pernah diutarakan John Davis, seorang berkebangsaan Inggris, nahkoda di sebuah kapal Belanda yang mengunjungi kerajaan Aceh pada masa Malahayati menjadi Laksamana melaporkan. Saat itu, kerajaan Aceh memiliki angkatan perang yang kuat. Selain memiliki armada laut, di darat juga ada pasukan gajah. Kapal-kapal tersebut bahkan juga ditempatkan di daerah-daerah kekuasaan Aceh di berbagai tempat. Pada 21 Juni 1599, Cornelis de Hotman datang ke Nusantara bersama adiknya yang bernama Frederick. Awalnya mereka datang dengan membawa niat yang baik, tapi lama-kelamaan mereka mulai berkhianat. Menindaklanjuti hal tersebut, Dengan beberapa literatur yang telah saya baca, yang dimana Laksamana Malahayati menaklukkan Cornelis de Hotman, Laksamana Malahayati dan pasukan Inong Bale telah menunggu dan bersiaga. Sultan pun memerintah Laksamana Malahayati mengusir 2 kapal Belanda tersebut. Pertempuran di tengah laut tak terelakkan. Pasukan Inong Bale berhasil menghancurkan 2 kapal dagang itu dalam sebuah duel 1 lawan 1 di atas kapal musuh pada 11 September 1599. Laksamana Malahayati berhadapan dengan Cornelis. Nyawa Cornelis pun melayang di ujung rencong Malahayati. Tak hanya cakap sebagai panglima perang di laut, Malahayati juga dikenal sebagai juru runding di piawai. Pemerintah Belanda mengajukan pembebasan para tawanan perang. Mereka ditahan para pihak Kesultanan Aceh termasuk Frederick de Hotman.
Sultan pun mengutus Malahayati untuk maju ke meja perundingan menghadapi Belanda. Sebuah syarat pun diajukan, yaitu Belanda harus membayar ganti rugi atas peperangan yang mereka timbulkan demi membebaskan prajurit yang dipenjara. Pada tahun 1600, setelah armada pimpinan Cornelis de Houtman berhasil dikalahkan oleh Malahayati, giliran pasukan Paulus van Caerden yang mencoba menerobos perairan Aceh. Mereka menjarah dan menenggelamkan kapal bermuatan rempah. Ini membuat Raja Aceh naik pitam. Tantangan ini dijawab Malahayati dengan memerintahkan penangkapan laksamana Belanda, Jacob van Eyck pada tahun 1601. Perlawanan sengit dari armada Malahayati dan ancaman Spanyol membuat Belanda menyerah. Penguasa negeri kincir Maurits van Oranje mengirim utusan diplomatik beserta surat permintaan maaf kepada kerajaan Aceh. Kedua utusan tersebut ditemui oleh Malahayati sendiri dan berbuah kesepakatan gencatan senjata. Belanda setuju membayar 50.000 gulden sebagai kompensasi atas tindakan Paulus van Caerden, sementara Malahayati membebaskan sejumlah tahanan Belanda yang ditawan pasukannya. Saat kedatangan orang Inggris pada 5 Juni 1602, Malahayati juga yang dipercaya menerima utusan khusus Ratu Elizabeth I bernama James Lancaster yang juga merupakan seorang saudagar dagang besar pada masanya. Ia datang memakai kapalnya Red Dragon dan mengutarakan maksud kepada Malahayati untuk membeli rempah-rempah Aceh, seperti halnya saat mengunjungi Maluku dan Banten. Misi ini berlangsung sukses karena Malahayati setuju dengan tawaran yang disampaikan Lancaster bahwa mereka hanya ingin berdagang dan bukan berperang. Nah, mungkin itulah sedikit video ringkasan resume saya atas apresiasi dari para wanita yang berasal dari Aceh, yaitu Laksamana Malahayati. Terima kasih.